Meet our team. I've seen this road 1,000 times. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. I've got no roots. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membahas tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fima Prida Febriani dengan NIM G1C1230066 dari Psikologi 2023. Jadi saya akan mewawancarai seorang mahasiswi Psikologi Angkatan 21 yang bernama Perkenalkan, nama saya Yanse Maria Olivia Lopung. Saya dari Psikologi 21 dengan NIM G1C121097. Baik kakak, pertama ada pertanyaan, sebutkan contoh konkret di mana nilai keutuhan Yang Maha Esa tercermin dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu ya, ketuhanan Yang Maha Esa itu berarti tentang hubungan kita sama Tuhan ya. Kalau dalam berbangsa dan bernegara tuh yang pasti dalam Pancasila tuh kan ada yang 5 agama tuh yang disahkan oleh negara. Nah itu juga udah termasuk dalam ketuhanan Yang Maha Esa. Soalnya kita tuh dibebaskan untuk memilih agama yang kita mau dan kita yakini. Itu kan dibebaskan sama pemerintah ya. Jadi menurut saya itu udah termasuk sih dalam cara pemerintah untuk bisa untuk bisa kita memilih dengan sendiri tanpa ada paksaan gitu. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana Anda bisa mempromosikan nilai-nilai etika dan moral dalam dunia bisnis atau karir Anda? Kebetulan saya itu kan mahasiswa PMW ya, lolos dari PMW, dari kampus juga pendanaan. Kebetulan kami itu ada disuruh kayak berbisnis gitu, berwirausaha, dan kebetulan saya juga sebagai ketuanya. Dan di situ saya berpikir bahwa nih kelompok saya nih harus saling menghargai satu sama lain. Soalnya yang kita tahu berkelompok itu kan ada namanya kayak slack-slacknya gitu. Jangan kan dalam berkelompok, dalam kerja kelompok juga biasanya kayak ini orang nggak kerja gitu. Itu kan jadinya kayak dia nggak punya moral kok. Jangan merusak mental orang lain dengan membebankan tugas gitu loh. Jadi kayak setiap hari tuh saya bilang kalau bisa kita nih kerjasamanya baik gitu. Kalau mau ngomong sesuatu terus minta tolong itu kan harus ya, wajib, itu juga udah masuk dalam moral. Soalnya kadang manusia itu susah gitu bilang kata terima kasih, tolong gitu, itu susah banget, dan minta maaf itu susah. Jadi dalam kelompok saya tuh saya tekankan kalau mau ngomong sesuatu tuh pakai kata tolong. Dan kalau udah ada yang ngerjain kayak misalnya dia nggak bisa nih, terus dibantu sama kelompok saya yang lain, bilang terima kasih gitu. Dan kalau merasa salah jangan mau diam-diamen gitu dalam kelompok, soalnya nggak enak gitu. Masa kamu berkelompok terus kamu mau mengembangkan suatu bisnis itu nggak bisa gitu. Kalau slack-slackan gitu kan nggak bisa kan, nanti ya kayak ya nggak mau deh ada dia gitu kan. Jadi kayak rasanya nggak enak sesama kelompok tuh nggak ada gitu. Jadi kayak moral dengan menekankan bahwa kita tuh harus bisa berterima kasih, gampang mengucapkan terima kasih, tolong, dan minta maaf kalau merasa salah itu. Oke, pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana sikap kejujuran dan integritas dapat berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan negara. Kalau kejujuran tuh sebenarnya kembali lagi ke masing-masing individu ya. Soalnya kita tuh nggak bisa maksa, kan kadang orang tuh mempunyai pikiran kalau dia mau berbohong demi kebaikan orang lain. Seharusnya tuh itu nggak boleh ya, harus jujur walaupun salah atau gimana, walaupun menyakiti perasaan orang lain. Itu sebenarnya kembali lagi ke masing-masing pribadi sih. Kalau tentang kejujuran tuh kita nggak bisa maksa orang lain tuh buat jujur sama kita gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah saudari sudah melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila di kehidupan sehari-hari?
mungkin ada beberapa yang sudah dan ada beberapa yang belum ya, soalnya kan manusia juga nggak pernah luput dari salah gitu. Takutnya saya bilang sudah semua tapi dalam berperilaku saya belum gitu, jadi kayak mungkin ada yang udah tapi saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, saya maunya dinilai sama orang lain gitu. Contoh kecilnya? Contoh kecilnya yaitu saya sebisa mungkin saya tuh selalu menekankan bahwa kita tuh harus bisa saling menghargai sama manusia, bisa kayak menghargai dan menghormati sesama manusia gitu. Oke, pertanyaan terakhir, bagaimana saudari dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam kehidupan sehari-hari? Kalau memastikan itu nggak bisa ya, tapi kalau misalnya contoh kecilnya itu kita kayak melihat teman kita nih di kampus, dia tuh kayak dibully sama teman sekelas kita gitu kan, kayak dibilang kau nih kadang ada tuh yang misalnya dia nih adalah salah satu mahasiswa teman saya juga, dia mulutnya tuh kayak nggak enak gitu kan kalau ngomong, terus kayak dia tuh kalau suka bilang orang tuh kau nih lolonian gitu, itu kan masuk kayak kasar gitu, kayak kau nih pertanyaanmu macam apa nih gitu, pertanyaan yang berbobot kayak gitu, terus kayak langsung ditegur gitu, kayak ya kau tuh nggak boleh gitu ngomongnya baik-baik aja gitu. Terus itu sih contoh kecilnya yang saya terapin gitu untuk memastikan bahwa jangan ada korban-korban lagi deh gitu. Sesuai sama jurusan kita kan, mahasiswa psikologi, jadi harus memastikan bahwa ini nggak boleh nih ada kayak pembulian atau gimana gitu. Oke, terima kasih saudari Kense untuk jawabannya. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama tokoh masyarakat, yaitu bersama Ketua RT, yaitu Bapak Ergoni selaku Ketua RT 20 di Pijuan Muaro Jambi, di tempat saya tinggal. Bapak, sebelumnya saya izin ingin mewawancari Bapak. Ya. Ini ada Pak beberapa pertanyaan tentang penerapan nilai Pancasila. Pertanyaan pertama ini, bagaimana sih Bapak sebagai Ketua RT bisa melaksanakan dan menerapkan nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat atau yang di lingkungan RT 20 yang Bapak pimpin? Untuk penerapan sikap gotong royong, kebetulan kami itu mengikuti situasi dan kondisi. Katakanlah warga RT 20 ini umumnya di pinggir jalan. Jadi kalau jalannya sudah mulai senang, saya mulai menggerakkan warga untuk ngajak sama-sama gotong royong. Ya katakanlah saya bukan cuma ngajak, saya juga ikut mengerjakan, memberikan contoh. Kumpul, saya sering bawa ke sini untuk membantu kawan-kawan. Nah itu melalui pesannya WA Group RT 20. Nah kemudian kami juga ada kegiatan untuk membangun musola. Jadi kami juga menggerakkan warga untuk bergotong royong itu kalau punya pertimbangannya tidak mesti setiap minggu. Jadi waktu minggu ini kita gotong royong, kemudian minggu yang akan datang dan kita gotong lagi dengan harapan kita menjaga masyarakat untuk kegiatan gotong royong. Tapi kalau gotong royong untuk pelaksanaan pembangunan musola tersebut. Semoga musolanya cepat terbuat ya Pak. Amin. Sekarang sudah fondasinya sudah. Kemudian yang kedua ini, boleh Bapak jelaskan bagaimana persatuan dapat berkembang dalam keberagaman agama budaya di lingkungan RT 20? Untuk persatuan di lingkungan warga RT 20 itu untuk keberagaman agama, kebetulan agama di RT 20 itu Islam. Nah jadi kami punya untuk persatuan itu kegiatan yang kami lakukan adalah untuk kebersamaan. Kami ada punya persatuan untuk kegiatan di lingkungan RT seperti katakanlah untuk kegiatan resepsi, ada persatuan tenda. Untuk itu semua warga itu sama halnya memakai persatuan tersebut. Nah terus persatuan kursi, persatuan kematian, dan alhamdulillah pelaksanaannya lancar.
Jadi barang-barangnya juga terawat dengan bagus. Boleh kami lanjutkan lagi Pak. Ada sila yang kelima itu yang berbunyi Kadin Sosial bagi Seluruh Indonesia kan? Ya, Boleh Bapak berikan contoh bagaimana Bapak selaku pemimpin di desa ini bisa berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat ini? pada dasarnya kami juga sudah berprinsip bahwa keadilan sosial bagi semua. Jadi setiap warga khususnya di RT 20 itu harus sama. Jadi kami bukan memberikan ada bantuan dari kelurahan, kayak kelurahan itu kan sebenarnya kalau ada bantuan dari kelurahan itu yang sekarang kan pakai nik KTP dengan data-data yang terlebih dahulu. Jadi kalaupun ada bantuan yang tidak melalui KTP itu kami orang-orang yang memang membutuhkan yang kami kasih. Nah, katakanlah ada bantuan bedah rumah, itu memang orang-orang yang membutuhkan, bukan berdasarkan keluarga. Jadi memang orang yang benar-benar membutuhkan yang kami sampaikan itu hak mereka. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak melihat atau menilai pentingnya keadilan dalam pemilihan pemimpin dan pengambil keputusan dalam pemerintahan? Untuk masalah pemilihan contohnya ya kepala daerah bupati lah di pemerintahan pemilihan anggota dewan dan pemilihan presiden. Untuk pemilihan kepala daerah itu sebenarnya kalau menurut saya kita memang sesuai dengan hati nurani milik kita. Tapi dengan kandidat-kandidat yang calon-calon itu kan dia pakai sistem ya kan kayak pemilihan bupati, kayak waktu itu kan dengan masuk dengan masuk pemilihan itu yang banyak suara kan orang-orang yang banyak duit kan, pakai siram. Nah, jadi kami memilih secara pribadi sesuai dengan apa nurani kami. Jadi bukan dia mau membangun, tapi karena dia tidak ada nyiram kan. Jadi masyarakat tuh itu kami juga sudah kasih informasi kami pemimpin jangan orang yang ngasih duit, kita cari pemimpin yang mau memperhatikan terutama untuk jalan ekonomi kita. Jadi Pak yang terakhir ya, bagaimana Bapak dapat menerapkan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemilihan ini? Untuk pemilihan ini nanti kami sudah bertekad di poin yang keempat ujungnya tadi. Kami sudah ngomong sama kawan-kawan untuk kedepannya, karena kebetulan jalan lingkungan kita kan bisa mau memberikan kontribusinya untuk kebutuhan pribadi dan untuk masyarakat. Jadi katakanlah pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang amanah. Nah, jangan asal pemimpin yang ngasih duit kita pilih, itu yang saya sampaikan kemarin kepada warga. Ya, itu saja. Ya, itu yang Terima kasih kepada Bapak RT telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. kasih. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, kami berpendapat bahwasanya implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi dasar yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kerja keras para leluhur kini telah berhasil menjadi dasar kehidupan berbangsa Indonesia. Implementasi nilai Pancasila diharapkan dapat mencegah masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Implementasi nilai Pancasila diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan ketahanan pangan. Tidak hanya itu, dalam konteks di zaman sekarang, khususnya bagi para pelajar di Indonesia, pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dengan cara belajar yang bersungguh-sungguh sehingga kita semua bisa menjadi bekal untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dengan demikian, implementasi nilai Pancasila diharapkan dapat memperkuat persatuan, kesatuan,
dan kerjasama dalam kehidupan berbangsa Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi implementasi nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai Pancasila sudah selayaknya diketahui, dipahami, dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan sejak lama. Ideologi nasional mengandung 5 pokok bahasaan, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kewarganegaraan, dan keadilan. Nah, 5 poin tersebut hendaknya selalu ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai Pancasila tentunya disesuaikan dengan keadaan negara. Negara saat ini, apalagi Pancasila hadir melalui proses konstruksi dari berbagai kalangan masyarakat yang mampu beradaptasi di berbagai zaman. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat. Kami ucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah ya? Iya, kau cepat. Tik tadi katanya. Sudah. Cowok. Cie. Kok ame-ame.